dunia, tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hidup bagi dunia ini. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Shalom Kak Putri. Apa kabarnya semuanya? Shalom. Kabar baik. Luar biasa. Dalam Tuhan ya. Kabar baik, Kak. Shalom ya. Amin, amin. Kita tahu ya kalau malam hari ini kenapa kita kumpul di Zoom. Atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu, kita malam hari ini adalah hal-hal yang memang kita tunggu-tunggu ya, alias kita mau ibadah spesial event pastinya. Tapi sebelum masuk kepada intinya nih teman-teman, alangkah baiknya saya sebagai host di sini yang akan memandu teman-teman sampai akhir akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Insani dan saya berasal dari komunitas Breakthrough. Dan juga teman-teman, saya pun tidak sendiri di sini ya, karena saya ditemani oleh rekan saya. Shalom teman-teman. Shalom. Kenalkan, nama saya Maato Warubu. Saya dari komunitas Milenial Nias dan saya dipercayakan sebagai co-host di malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kita berdua sudah memperkenalkan diri kita ya, baik saya maupun Kak Maato. Dan tadi saya bilang ini adalah special event. Kenapa special event? Karena ibadah ini adalah ibadah gabungan antar komunitas. Yang di dalamnya ada komunitas Breakthrough, ada Manis, Ikmas Tesi, Ikmas Tesum, dan Youth GSI Koinonia. Selamat datang teman-teman semua, khususnya untuk 5 komunitas. Dan juga selamat datang untuk teman-teman semua di luar komunitas, karena ibadah ini pun terbuka untuk siapapun yang berjiwa muda yang rindu haus akan Tuhan. Oke teman-teman, saatnya kita mau masuk kepada ibadah ya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita fokus kepada ibadah hari ini. Stay terus ya teman-teman sampai akhir, sampai kita menerima berkat, bahkan sampai kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Oke, untuk selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini. Tentunya kita beribadah kepada Tuhan dan terima kasih untuk semuanya. Dan kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini.
Saya percaya bahwa kita dalam perlindungan Tuhan, dan sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Ritania dari Hikmas Tesum. Saya persilakan. Oke, baik. Shalom semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Jikalau pada malam hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga pada malam hari ini Tuhan, boleh kami tetap bersatu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kami minta pertolongan daripada-Mu. Minta Roh Kudus Tuhan untuk memimpin setiap kami Tuhan yang ambil bagian pada malam hari ini. Terlebih khususnya Tuhan, pada hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong untuk menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke teman-teman, kita sudah membukanya dalam doa untuk ibadah ini. Dan saatnya lebih dalam lagi kita mau masuk ke hadirat Tuhan ya teman-teman. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dan pujian penyembahan pada malam hari ini akan dipimpin oleh tim PW dari Youth GSI Koinonia. Shalom teman-teman, shalom. Kita akan memulai praise and worship pada malam hari ini. Kita terus memuji nama Tuhan, kita terus sorak nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, tiba saatnya. Suku dan bangsa
Oke, puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah bersyukur ya kalau dari pujian yang tadi dinaikkan dari awal sampai akhir sangat terberkati. Saya di sini mau tanya kepada teman-teman semua yang sudah join. Siapa yang terberkati dengan pujian penyembahan malam hari ini? Boleh beri emoticon reaction angkat tangan atau bisa nyalakan mic-nya katakan oh yes. Silakan teman-teman. Siapa yang terberkati? Puji Tuhan. Oh yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, Yes, yes. Ya. Oke, pujian tadi berkata ya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dan disinilah kita bersatu ya, dari setiap suku. Dan kita adalah unity in God. Amin. Tidak ada yang membedakan satu sama lain. Amin. Kita dalam Tuhan. Amin, amin. Pada antusias ya. Semangat sekali. Sungguh jiwa muda. Oke teman-teman. Setelah kita memuji Tuhan, setelah kita menyembah Tuhan via virtual, saatnya kita mau mengenal nih pembicara kita malam hari ini. Sebelum kita masuk kepada sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang luar biasa, yang sudah Tuhan percayakan untuk membawakan firman Tuhan malam hari ini di ibadah gabungan antar komunitas. Dan kalau teman-teman mengenal beliau, beliau adalah salah satu orang yang memang juga tergerak ya di bidang youth ya khususnya karena beliau sungguh rindu di situ. Bahkan saya sendiri pun mengikuti medsosnya. Setiap postingannya yang sangat terberkati ya kalau buat saya, sungguh mengena buat saya. Karena itu mungkin untuk teman-teman yang belum kenal, malam hari inilah kita mengenal sosok beliau. Nah, saya persilakan untuk Pastor Christopher memperkenalkan dirinya lebih lagi, baik nama ataupun kegiatan dan aktivitas pelayanannya. Saya persilakan, Kak. Oke, saya Christopher Tapiheru melayani sebagai pendeta bagian pengajaran di New Wine International Church, itu GBI, Gereja Betel Indonesia, sejak 2015. Sebelumnya aku kerja di kantor, background-nya nggak sekolah Alkitab, lulusan desain grafis Universitas Pelita Harapan. So, aku dipanggil full time sama Tuhan, akhirnya setelah menolak cukup lama. Ya, dan sekarang sibuk melayani tentunya dari sebelum pandemi juga udah aktif di sosial media, jadi merasakan bahwa pandemi ini ya justru meyakinkan kita semua yang masih dulu memperdebatkan pentingnya pelayanan online, penting nggak penting. Sekarang jadi menyadari bahwa ini satu seperti kaki dian zaman sekarang ya. Jadi itu sih, aku udah menikah dari tahun 2010 sama istriku, kita punya 2 orang anak laki-laki, Dustin sama Dafar namanya. Itu paling perkenalannya. Ya, terima kasih Kak untuk perkenalannya. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Maato. Baik, terima kasih kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita di malam hari ini, dan kita sudah memuji nama Tuhan, dan saatnya kita akan disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu teman-teman semua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami serahkan kepada tim Youth GSI. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, Rohmu yang hidup. Mengalir dalamku.
Kita berdoa sebentar yuk. Bersyukur Tuhan buat waktu yang indah kami bisa duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya dan membuka isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami terlalu mudah goyah. Tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk, ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, thank you buat kehormatan. Kayaknya keberapa kali nih untuk teman-teman dari Ikmal Tesi, kayaknya aku pernah sharing di situ juga. So salam berjumpa lagi, berzumpa lebih tepatnya, karena masih pakai Zoom. Jadi yang jomblo di Zoom bisa angkat kasih emoticon apa aja. Ya kan, kalian nyalain kamera ini buat kalian, bukan buat saya. Ya, karena ini ajang kalian untuk tebar-tebar pesona ya. Karena udah nggak bisa keluar-keluar, udah cukup lama. Nggak bisa tebar-tebar pesona, jalan-jalan gitu ya, nongkrong-nongkrong. Kalaupun jalan-jalan pakai masker, nggak ada yang bisa lihat mukanya. Sekarang saatnya munculkan wajah kalian. Sekali lagi, itu bukan buat saya, tapi buat kamu. Saya juga ngeliat muka kamu, ya kan? Saya mesti ngeliat layar ini, mesti ngeliat kamera saya. Oke, saya nggak pakai slides sengaja karena judulnya itu powerful banget, menjadi generasi muda yang luar biasa di dalam bahasa Inggris tentunya. Ya, menjadi generasi muda yang luar biasa. Generasi muda yang luar biasa itu nggak malas baca Alkitab. Itu yang saya tahu, karena biasanya generasi muda umumnya malas baca Alkitab. Jadi ambil Alkitabnya, ya silakan ambil Alkitabnya masing-masing. Yang di rumah pakai handphone, Alkitab saya di handphone Kak, ambil Alkitab yang biasa, oke? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cari, kalau nggak ada ambil punya mak-mak lo atau ambil siapa punya, terserah. Ya, dicari, diusahakan. Ya, luar biasa dimulai dari sesuatu yang luar biasa, nggak cuma menatap layar terpaku online, ya bergantung sama layar, sama teknologi, kita bergantung sama Tuhan dan Firman-Nya, right? Kita ada beberapa poin di sini teman-teman, kalau suka nyatet. Yang luar biasa tentunya nyatet juga, ya biar nggak lupa. Catatan paling bagus di posting. Kalau di posting nggak bakal ngilang soalnya. Nggak bisa kebanjiran, ketinggalan, kebakaran, dicolong orang. Sekalinya di posting ada di situ terus sampai dihapus. Tapi jejak digital itu kejam. Apa yang lu posting biasanya ada terus di situ. Apalagi kalau udah di screenshot sama orangnya, nggak bisa hilang. Ya, jadi jangan asal posting, jangan asal hidup, jangan asal eksis. Ya. Kita mau ngomong tentang jadi generasi muda yang luar biasa. Ya, senang banget bisa ambil bagian dalam ibadah gabungan antar komunitas. Ada beberapa komunitas tadi aku lihat. Ya, dan tetap mudah-mudahan kalian tetap semangat di tengah pandemi ini. Justru beberapa komunitas baru terbentuk pas pandemi. Ya, emang ini yang Tuhan mau untuk kita berkomunitas, karena dari awal sebelum dosa masuk, Tuhan udah bilang ketika semuanya masih baik dan sangat baik, Tuhan bilang ada yang nggak baik, manusia sendirian. Itu bukan ayat buat menuduh yang jomblo dan menyudutkan yang zomblo. Itu ayat bukan tentang itu. Itu ayat tentang berkomunitas, bukan tentang jodoh. Teman-teman mesti ngerti, bahkan Hawa pertama kali diciptain buat Adam itu untuk jadi teman yang cocok untuk membantunya. Ya, makanya gue selalu percaya untuk asmara orang Kristen harusnya urutannya adalah dari teman jadi demen. Pertama dia harus jadi teman dulu, karena di momen itulah kita lihat aslinya kayak gimana. Orang kalau jadi teman tuh nggak jaim. Ya, tapi kalau langsung dari demen, pacaran, biasanya jaim, nanti pas merit nggak beli kucing dalam karung. Ya kan? Kalau lu pengen kelihatan aslinya orang, jangan dipacarin, ditemenin dulu aja. Jadi teman tuh biasanya keluar aslinya, karena dia lagi nggak punya agenda untuk dapetin lo. Ya, jadi pada akhirnya itu ayat bukan buat yang masih single, jadi jangan ngerasa jomblo itu dosa ya, atau itu sebuah ada tekanan dari dunia ini. Enggak, ayat itu tentang komunitas. Manusia tidak baik seorang diri, harus punya teman, harus punya komunitas. Ya, jadi sekali lagi thank you. Poin pertama berbicara tentang menjadi generasi muda yang luar biasa adalah kita harus menyerahkan hidup kita dari awal. Ya, di Mazmur 127 ayat 4, teman-teman bisa buka. Mazmur 127 ayat 4. Ya, teman-teman buka, kalau udah nyampe kasih emoticon apa aja, gue tungguin. Karena rata-rata semuanya di rumah, nggak bakal kemana-mana juga. Jadi kita nggak punya batas waktu. Enggak sih, gue punya batas waktu. Jam 9 ada pemuritan lagi. Ya, so Mazmur 127 ayat 4. Ayat yang cukup terkenal mengenai anak panah di tangan pahlawan.
Ya, ayat itu berkata seperti belum ada yang kasih emoticon, masih nyari. Mazmur 127 di mana ya? Pokoknya Mazmur kurang lebih ada di tengah-tengah Alkitab. Ya, bisa dicari 127 Mazmur, ada sarangeo, ada jempol di belakang ada sarangeo, jempol. Oke, rata-rata udah nyampe. Kita baca bareng seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi kita ini bisa powerful, ya luar biasa, atau jadi berbahaya. Karena berbahaya juga luar biasa. Ya, yang biasa-biasa itu mediocre, berbahaya enggak, berguna juga enggak. Jadinya di tengah-tengah. Jadi sekedar numpang hidup menemuin bumi, ya kan? Enggak. Ya, jadi kita bisa powerful, luar biasa, ya, luar biasa yang powerful, yang berguna, atau luar biasa berbahaya, harmful, yang negatif. Tergantung. Ya, dari muda kita taruh hidup kita ini di tangan siapa. Kita mau serahkan hidup kita di tangan siapa. Karena anak-anak panah di tangan penjahat juga berbahaya. Ini makanya para teroris tuh merekrut anak-anak dari usia muda. Dari umur-umur produktif yang usia muda tuh bahkan dari remaja tuh udah dimulai dicuci otak. Ya, kita kerap kali Kristen ini suka telat. Ya, suka telat menyadari bahwa anak-anak ini yang kita lagi bagiin firman, yang kita lagi muridkan nih calon-calon soldiers of the kingdom. Ya. Tentara-tentara kerajaan sorga. Kita suka lupa. Ya, kadang di server-server yang lain mereka lebih peka walaupun untuk tujuan kejahatan, ya. Para teroris itu sekali lagi ngerekrut, bahkan cuci otak dari mereka masih kecil-kecil. Nah, jadi selalu senang lihat anak-anak muda yang all out, benar-benar mau rindu dulu di bawah kaki Tuhan untuk mengenal Tuhan. Gue yakin semua lu udah pada ibadah hari ini. Ya, karena semuanya punya gereja pasti masing-masing, tapi masih rindu lagi malam-malam ngumpul untuk belajar kayak gini. So, at least itu udah luar biasa. Ya, tapi langsung aja kalau lu udah tahu Tuhan yang ciptain lu, serahkan hidup lu sama Tuhan. Sepenuhnya, taruh di tangan Tuhan, karena anak-anak pada masa muda tuh harusnya seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Ya, akan ditembakkan sesuai seperti yang pahlawannya mau, ke arah yang pahlawannya mau, untuk mengerjakan yang pahlawannya mau. So, taruh semuanya. Ya, taruh hidup lo, taruh kehendak lo, pikiran lo, harapan lo, taruh semua di bawah kaki Tuhan. Lagu itu ya. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, dari awal. Taruh. Ya, jadi hidup lo nggak perlu dibuang percuma. Nggak perlu sia-siain kayak gue 24 tahun pertama hidup gue tuh cuman sekedar beragama Kristen, religius, pelayanan, tapi dosa juga jalan terus karena gue nggak sepenuhnya serahin hidup gue ke tangan pahlawan. Gue sedikit banyak masih campur tangan, masih ngerecokin karena gue pikirin hidup gue sendiri. Tapi ternyata gue menyadari, Rasul Paulus mengingatkan, hidup kita bukan kita lagi tapi Yesus. Ya, dan ketika kita ini paling powerful ketika menyerahkan hidup kita ke tangan sang pahlawan. Jadi poin pertama kalau pengen nyatet, di tangan siapa? Ya, generasi muda bisa luar biasa kalau di tangan sang pahlawan. Tergantung di tangan siapa dulu. Ya, yang kedua, kita masuk ke poin kedua, cepat aja. Yang kedua, ketika kita berada di tangan sang pahlawan, kita mengenal dia dan akhirnya menyadari bahwa dia itu pencipta kita. Dan kita ketika mengenal pencipta kita, kita mengenal diri kita. Ya, kenapa penting pengenalan akan Tuhan? Teologi itu mestinya lebih dari cuma sekedar pengetahuan tentang Tuhan. Karena tahu sama kenal dua makhluk yang berbeda. Nah, kayak berapa orang sarjana teologi pas lulus bukan jadi hamba Tuhan, malah jadi hambatan Tuhan. Ya, jadi admin akun satir yang kerjaannya ngerecokin pendeta yang lagi pelayanan. Gitu. Nggak bikin apa-apa, cuma bikin pecah youth, bikin bingung youth pastor karena anak-anak youthnya jadi berantem sendiri gara-gara postingan yang dipelintir. Ya, dan itu kurang kerjaan namanya. Ya, itulah ketika lu belum tahu panggilan lu apa tapi sekolah Alkitab. Jujur, orang yang sekolah Alkitab harusnya udah tahu panggilannya apa. Makanya sekolahnya itu. Ya, orang dunia bisa udah tahu, gue mau jadi arsitek, makanya gue kuliahnya ambil jurusan itu. Ya, harusnya anak-anak Tuhan juga gitu, udah tahu, gue bakal jadi hamba Tuhan, gue bakal jadi guru agama, gue bakal jadi pendeta, makanya sekolah Alkitab. Ya, guru agama ambil Pak, yang mau jadi pendeta ambil Theo, ya kan? Harusnya udah tahu tujuannya, bukan kayak, aduh, gue kuliah di mana ya, orang tua gue nggak punya duit, atau nih anak gue nakal banget nih, kuliah di sekolah Alkitab aja deh, gitu. Akhirnya jadi kayak bukan tempat pelatihan para hamba Tuhan, lebih mirip kayak apa ya, rehabilitasi itu nggak loh, isinya orang-orang nakal yang berharap dibengkelin. Di sekolah kita bukan bengkel teman-teman, itu tempat untuk equipping, memperlengkapi para tentara-tentaranya Tuhan. Jadi dari awal udah mesti tahu dulu, lu mau ngapain. Kalau lu mau serahin hidup lo ke tangan sang pahlawan,
Ya gue menjadi hamba Tuhan, that's it, baru sekolah Alkitab. Ya, jadi nggak ngerusuh, nggak berantem mulu di asrama gitu kan, bikin masalah terus. Ya, sampai mesti doain pelepasan. Sekolah Alkitab sih kerasukan, yang kayak ya, posisinya aja masih membingungkan gitu, maksudnya dia aja masih belum tahu yang menguasai dirinya itu siapa, right? Masih megang-megang jimat-jimat turun temurun yang aneh-aneh pokoknya. Ya kenapa gue ngomong gini, karena almarhum bokap gue itu dosen sekolah Alkitab di Jakarta 41 tahun lamanya. Aneh-aneh kisahnya di situ. Ya, ada yang preman bawa pisau, punya pistol, aneh-aneh. Ada yang narkoba juga di situ. Ada, gue bilang astaga, ini ngaco banget ya. Dan bayangin kalau udah kayak gitu, kalau lulus jadi apa gitu? Kalau dia nggak berjumpa sama Tuhan di kampus gitu ya, dia lulus jadi kayak gini, jadi penjahat yang punya gelar teologi. Ngerti ya maksudnya? Penjahat yang tambah pintar, ngeri ya, tambah jahat. Ya, kita sekolah, kuliah, apapun jurusannya, bukan buat jadi pintar doang. Kalau cuma buat jadi pintar, penjahat juga pintar-pintar. Ya, tapi kita mau dapat wisdom, gimana kita bisa pakai kepandaian kita, hasil belajar kita untuk kebaikan. Ya. Nah, itu makanya pentingnya untuk menyerahkan dari awal diri kita tuh mau dipakai sama siapa, kita taruh di tangan siapa. Ya, berikutnya ketika kita mengenal kita di tangan Sang Pencipta, kita sadar kita ciptaannya, ya kita makin mengenal siapa diri kita. Yang kedua, bicara tentang kita mengenal diri kita yang sebenarnya. Yang pertama di tangan siapa, yang kedua dirimu yang sebenarnya. Ya, dirimu yang sebenarnya ada di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, yang preman-preman bertobat ya. Sekolah Alkitab tapi preman, antara lu bertobat jadi preman atau lu berhenti sekolah Alkitab, pilihannya cuma dua. Ya, karena udah nggak butuh kita hambatan-hambatan Tuhan lainnya ya. Harus jadi hamba Tuhan, jangan sampai statusnya hamba Tuhan tapi tingkah lakunya hambatan Tuhan, bikin orang kepahitan sama Tuhan. Ya, malas ke gereja, pindah agama bahkan sampai level tertentu karena pahit sama hambatan-hambatan Tuhan yang mengaku hamba Tuhan. Ya, sekali lagi, tersinggung itu wajib. Ya, bertobat atau marah itu pilihan. Kebenaran pasti menyinggung. Tapi setelah menyinggung, kalau kita bertobat, itu kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, before the truth set you free, it will piss you off. Sebelum kebenaran memerdekakan lu, itu akan bikin lu kesel dulu. Ya, wajib tersinggung harus. Tapi untuk bertobat atau marah, pilihan. Yang marah bisa langsung leave aja. It's okay. Ya, jangan cuma leave dari Zoom, leave juga dari sekolah Alkitabnya. Ya. Yuk, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Nyampe ya? Kasih emoticon apa aja kalau udah nyampe. Ingat, kita mesti berinteraksi. Biar lu juga nggak bosan ngeliatin muka gue terus. Nyebelin ini. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Yang 14. Kalau mundur dikit ke 13, bahkan disebut di situ kita garam dunia. Ya, garam bicara memberi rasa. Artinya pelayanan yang nggak kelihatan di belakang layar. Ya, dan garam ini menarik. Dia ini baru berdampak ketika dia hilang dari peredaran, dalam artian nggak kelihatan. Ya, selama dia masih bentuknya serbuk atau bahkan kotak gitu, yang bentuk beku itu belum ada fungsinya sama sekali. Dia baru berguna ketika dia melebur dalam sop atau dia melebur di pot gitu ya, bareng tanah gitu, jadi pupuk. Ya. Jadi itu yang dibilang kita pertama itu garam dunia. Kita harus memberi rasa. Kehadiran kita mestinya memberi rasa. Ya, nanti kalau udah kerasa baru yang kita lakukan nanti sebagai terang yaitu bersinar, nggak jadi sebuah dijuluki atau dicurigai sebagai pencitraan. Ya, orang kalau cuman di dalam tanda kutip cuman hanya bersinar tapi nggak memberi rasa, bisa dituduh pencitraan. Ya, bisa dituduh munafik. Ya, seperti julukan dari Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan Farisi di eranya. Orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena mengerjakan segala sesuatunya itu biar dilihat orang. Ya, bukan untuk tujuan itu kita ada di atas kaki dia, yaitu sosial media. Nanti gua akan bahas di poin ketiga. Yang kedua ini bicara tentang diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah pertama itu garam dunia, yang kedua kita itu terang dunia. Ya, bicara tentang garam itu nggak ada gunanya kalau garam itu jadi
nggak ada gunanya kalau dia itu nggak asin. Kalau udah tawar, dan gue percaya nggak ada satupun dari kita yang mau hidupnya nggak berguna ya. Kita pengen hidup kita berguna sepenuhnya. Ya, bahkan ketika kita udah menghilang dari peredaran, kita udah pulang ke rumah Bapa, kayak sahabat saya Raditya Oloan, rasanya masih bisa dirasain sampai hari ini ya. Dampak pelayanannya masih bisa dirasakan sampai hari ini. Banyak banget orang-orang yang jadi mau pulang kepada Tuhan gitu ya, untuk mau mulai komsel, mau mulai ikut persekutuan, mulai gereja lagi, mulai sungguh-sungguh sama Tuhan karena Radit meninggal kemarin. Terlalu banyak. Ya, dan itu puji Tuhan, artinya hidupnya berdampak. Ya, ketika dia udah nggak kelihatan, justru rasanya makin kuat. Ya, kamu adalah berikutnya 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Menarik. Dua ini menyatakan siapa diri kita, bukan sebuah perintah. Bukan Tuhan Yesus bilang ini, jadilah garam. Tuhan Yesus nggak bilang gitu. Tuhan Yesus nggak bilang jadilah terang. Tuhan Yesus bilang kamulah garam, kamulah terang. It's who you are. Itu diri lo sendiri. Jadi anak-anak Tuhan dari muda mestinya nggak perlu sibuk cari jati diri. Karena jati diri kita ada di Alkitab. Ada di siapa yang ciptain kita, dia kasih dari awal, lu garam dunia, lu terang dunia. Hidup inilah itu. It's who you are. Nggak usah cari jati diri, buang-buang waktu. Itu jati diri lo. Lu memberi rasa dengan kehadiran lo, dan lu bersinar menerangi dunia yang gelap ini. Sehingga teman-teman lu yang pada begajulan, berjalan dalam kegelapan, tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Temenan sama lu soalnya. Mereka jadi nggak hilang arah lagi, bisa ngelihat arah. Ya, karena ada terang yang terbit bagimu. Yesaya 60 ayat 1. Ayat 2. Ya, ada terang yang terbit bagimu. Ya, ini diri kita yang sebenarnya, teman-teman. Kita garam dunia dan terang dunia. Ya, sebenarnya tidak mungkin tersembunyi. Seperti kota yang terletak di atas gunung pasti kelihatan. Apalagi ketika gelap makin kelihatan, karena lampunya kan nyala tuh. Oh, ada kota di atas. Ya, ketika terang mungkin nggak terlalu kelihatan. Makin gelap makin kelihatan. Anak-anak Tuhan harus ada perbedaan. Ya, ini bicara tentang kita menjadi diri kita sendiri di dalam Tuhan. Makanya salah satu nilai yang almarhum Pastor ditinggalkan, nilai yang sangat baik, namanya menjadi utuh dan asli. Makanya gue kayak gini aja, teman-teman. It's just me. Alright, gue nggak pernah berusaha jadi orang lain, karena gue nggak akan maksimal ketika gue jadi orang lain. Karena gue diciptain cuma satu. Christopher Tapiheru hanya maksimal ketika Christopher Tapiheru jadi Christopher Tapiheru. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Christopher Tapiheru yang memberi rasa dan bersinar. Ya, lu juga sama. Ya. Putri Insani cuman powerful ketika dia jadi Putri Insani, nggak bisa jadi orang yang lain. Ya, jadi nggak pernah tuh kita diperintahin jadi orang lain kecuali jadi seperti Yesus. Kalau Yesus kan orang lain, Kak, bukan. Teman-teman mesti ngerti, kekristenan bicara tentang anak Allah jadi manusia, supaya manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Kristus datang untuk meyakinkan kita siapa diri kita yang sebenarnya. Itu salah satu aspek pentingnya. Ya, biar lu tahu bahwa lu tuh anak Tuhan. Jadi biar lu berhenti jadi anak setan. Tingkah lakunya jangan kayak anak setan, kan lu anak Tuhan, oke? Harus sesuai sama predikatnya. Ya, Yesus, pengorbanan Kristus meyakinkan lu bahwa lu tuh berharga. Kalau nggak berharga nggak mungkin ditebus. Tujuannya apa, Kak? Kita tahu kita berharga. Sederhana, biar berhenti hidup murahan. Benar ya? Berapa dari lu hidup murahan karena lu pikir, orang tua gue aja nggak harapin gue. Gue aja lahirnya sebagai kecelakaan. Ya, gue aja selalu nggak diharapin. Ngapain gue sungguh-sungguh, hancurin aja hidup. Nggak ada yang ngarepin gue juga. Lihat deh. Kenapa? Karena dia nggak sadar. Orang kalau nggak sadar dia berharga, biasanya hidupnya murahan. Tapi kalau sadar dia berharga, berbeda. Kita akan jadi apa? Generasi muda yang luar biasa. Ya. Bicara tentang poin kedua, kita mengenal pencipta kita karena kita udah menyerahkan hidup kita di tangannya. Ya, sang pahlawan itu, kita menyadari siapa diri kita yang sebenarnya, kita garam dan terang dunia. Yang berikutnya, ayat 15 ini masuk ke poin ketiga. Kalau teman-teman suka nyatet, bicara tentang kaki dia. Tadi di perkenalan, yang cukup aneh bentuknya. Tiba-tiba lu mau nyanyi lagu, perkenalan dulu gue. Gue pikir perkenalan gue akan sambil aja gue khotbah gitu kan. Potong perkenalan, gue pikir ada yang memperkenalkan gue. Enggak juga, gue perkenalkan diri sendiri. Agak awkward. Abis itu baru worship pula. Kayak oke, ya. Right? Nggak masalah, it's okay.
Gue udah ngomong tentang kaki Dian tadi, ini gue mau jelasin. Ayat 15 bilang gini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang. Nggak ada orang yang taruh cahaya lampu, ditaruh di bawah tempat tidur, malah diumpetin. Buat apa? Nyari tikus. Ya, atau ada yang jatuh di kolong gitu. Enggak. Ya, orang tuh kalau nyaruh pelita pasti di atas kaki Dian. Sehingga apa tujuannya? Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, nah ini penting. Kenapa? Karena berapa orang gue masih lihat masih kayak di kehidupan nyatanya dia itu takut kelihatan Kristen. Ya, di kehidupan sosial medianya makin parah. Ya, dia nggak mau terlihat nanti takut dibilangnya sok suci, ya kan, kristenisasi, nggak Pancasilais, nggak pluralis, terlalu agamis, lupa cukur alis, apapun itu alasan-alasan lo. Ya. Akhirnya kicep, malu mengakui Yesus yang sebenarnya ayatnya keras. Barang siapa malu mengakui aku dan firmanku. Ya. Anak manusia, saya juga akan malu nanti mengakui mereka di hadapan Papa saya. Ayatnya keras. Ya, ketika lu udah tahu siapa diri lu yang sebenarnya, lu harus keluar karena terang nggak ada gunanya diumpetin. Sosial media, ya, itu adalah seperti kaki Dian zaman sekarang. Tempat lu keluar dari persembunyian lu, dari kekristenan yang untuk kalangan sendiri. Jadi kekristenan yang untuk semua orang. Kenapa? Karena gini, benar atau benar dunia ini gelap. Kalau dunia ini gelap dan kita terang dunia, berarti apa? Dunia ini membutuhkan siapa? Membutuhkan Anda dan saya. Benar? Terus kalau lu tahu lu dibutuhin, kenapa lu ngumpet? Ngerti gak? Ini kan lu selalu ngerasa dunia memusuhi lu, walaupun benar. Tapi percaya atau enggak, mereka ini hubungan sama kita ini agak unik. Dia benci sama kita, tapi juga dia membutuhkan kita. Jadi hubungannya kayak love-hate relationship gitu. Ya, benci, benar-benar cinta. Bingung ya? Ya kan? Dia nggak suka sama ideologi kita, dia nggak suka kebenaran kita, dunia ini. Tapi dia suka sama ketika kita bersinar tuh dia diuntungkan. Ya, ketika kita hidup sekristen mungkin orang-orang justru diuntungkan. Karena gini, orang Kristen yang radikal nggak akan mengambil nyawa kayak teroris dari server-server yang lain. Orang Kristen yang radikal akan memberi nyawa. Kenapa? Karena kita mengikuti dia yang memberikan nyawanya di kayu salib. Semakin radikal kita, semakin nggak berbahaya. Justru semakin powerful. Makanya apa? Kalau lu sadar lu dibutuhkan, lu akan keluar dari persembunyian lu. Terlalu lama banyak yang bersembunyi, akhirnya Tuhan kondisikan kita kena pandemi. Sehingga gereja dibawa keluar dari persembunyiannya. Sekarang lo kebaktian di YouTube, bener gak? Semua orang bisa denger khotbah lo. Ayo lo. Ya kan? Nggak bisa ngomongin orang lagi deh. Soalnya semuanya denger. Ya kan? Akhirnya apa? Kita hanya bisa ngomongin satu pribadi yang penting, yaitu Yesus. Yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Ya, karena semua orang perlu Yesus, termasuk Anda dan saya. Ya, jangan cuma berpikir orang yang terhilang doang yang perlu Yesus, Kak. Enggak, orang yang di rumah juga perlu Yesus. Jangan lupa anak yang hilang di kisah itu yang benar-benar hilang akhirnya bukan yang keluar rumah, karena yang keluar balik. Yang dalam rumah malah nggak mau masuk, malah keluar. Ya, jangan lupa semuanya perlu Yesus, teman-teman, termasuk Anda sendiri. Ya, jadi berkhotbahlah, menginjillah seperti satu orang mati kepada orang mati yang berikutnya. Sama-sama orang yang mestinya binasa. Satu gembel kepada gembel yang lain, memberitahu bahwa gue dapat roti gratis. Di mana? Tapi lu mesti ambil sendiri. Tuh, di situ, di gereja. Ya, kita nggak lebih baik dari mereka. Jadi nggak usah ngerasa superior, nggak usah sombong. Ya, kalau kita sadar kita ini pendosa yang beroleh anugerah, hendaknya kita jadi orang-orang yang sama. Ya, kita harus keluar dari atas persembunyian, naik ke atas kaki Dian, pakai sosial media, semua platform yang ada untuk bersinar. Karena ini yang kehendak Tuhan. 16 bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Emang begitu harusnya. Jadi please nggak usah pakai alasan alkitabiah rohani manapun untuk gue orangnya tipenya pelayanan di belakang layar. Teman-teman, nggak ada. Kalau lu garam dunia terserah. Masalahnya lu garam dan terang. Kita ini dua-duanya. Ya, akan ada pelayanan yang di belakang layar, akan ada pelayanan yang di depan layar. Misalnya contoh, di belakang layarnya sutradara. Ketika menerima penghargaan, pasti dia harus naik ke atas podium, benar? Ya, sutradara terbaik tahun ini jatuh kepada Tas. Mesti maju nggak? Mesti. Dia harus keluar dari persembunyiannya. Ya. Akan ada momen seperti itu, teman-teman. Tuhan akan bawa kita.
lewat panggung yang manapun, lewat media yang manapun. Dan pakai itu sebagai mimbar lo. Ya, entah lo jadi artis seperti Agnes Monica misalnya. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus ya. Wah, ya, kapan lagi ada yang ngomong Tuhan Yesus di TV, kan agak jarang ya. Apapun itu nanti platformnya. Mau jadi Pak Lurah kayak ya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya shalom buat semuanya yang beragama sama kayak saya. Ya saya Pak ini perkenalkan mulai 2 minggu terakhir saya yang gantiin lurah sebelumnya yang tertangkap bahasa korupsi ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan 2 minggu ini bisa memberkati Anda. Ya, by the way gereja saya di sebelah situ, jadi tolong berhenti dirusuhin karena 2 tahun terakhir katanya banyak yang rusuhin gereja saya. Ya kan, jadi kita harus kerjasama di sini ya. Kan gitu ya, apapun panggung lu pakai untuk ceritain Tuhan Yesus. Ya kita belajar dari orang yang tidak sempurna namanya Ahok. Ya dia pakai upacara untuk ngomong tentang nilai yang dia miliki karena hidup dalam Kristus. Ya walaupun nggak sempurna, nggak ada yang sempurna teman-teman. Kita harus ngidolain Yesus aja, jangan ngidolain hamba Tuhan ya. Jangan. Jadi nggak penting lo follow gue atau nggak, yang penting lo follow Jesus. Alright? Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Kristo. Jadi jangan berasa Kristen cuma gara-gara udah follow gue ya. Unfollow gue, ikut Yesus mendingan daripada lo follow gue tapi lupa ikut Yesus. Ya malah bahaya. Ya. Nah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau emang kaki dia untuk kayak sosial media, berarti apa yang kita lakukan perbuatan baik di depan orang tadi adalah apa yang kita posting. Ini postingan kita memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Atau lebih jauh lagi, postingan kita mempermuliakan Tuhan atau mempermuliakan diri kita sendiri. Ya kan, itu yang biasanya lebih tipis. Kalau mempermalukan Tuhan mungkin enggak, tapi bisa jadi ada udang di balik bakwan. Ya, ada maksud-maksud tersembunyi, terselubung. Lu mau pansos pakai nama Yesus. Ini kan berapa dari lu mulai bikin akun-akun rohani kan karena gitu, wah akun rohani ini followernya nggak pernah dikit nih. Lumayan kan gue jadi adminnya aja nanti gue bisa hidup dari endorse. Ya siapa yang mau dipromosiin acaranya silakan nanti kita taruh di story harganya ya 25.000 aja lah. Ya enggak? Lu pakai nama Tuhan buat diri lu sendiri. Itu namanya memakai nama Tuhan sembarangan ya, teman-teman. Jangan kayak gitu ya. Amit-amit, jangan kayak gitu. Ya, kalau dalam level yang tinggi itu jadi pendeta-pendeta yang bikin ministry sebenarnya buat nyari duit. Karena dia nggak tahu cara kerja yang lain, dia pikir gue bikin gereja aja. Kayak gini cara gue bikin duit. Jadi akhirnya semuanya diukur sama situ. Sayang. Ya, ngakunya hamba Tuhan tapi sebenarnya hamba uang secara praktik. Dan aku berdoa sungguh-sungguh kalau kita tergerak bikin sesuatu ya akun rohani itu benar-benar untuk berbagi kebenaran yang memerdekakan kita, berbagi kabar Injil yang memerdekakan kita, yang menyelamatkan kita. Ya, gue lakukan ini dari dulu sekedar mau berbagi teman-teman. Gue nggak pernah cari popularitas. Orang kalau nanya, Kak gimana sih follower bisa sampai sebanyak itu? Jawaban gue sederhana, I don't know. And you know what? I don't care. Dari awal gue posting, gue nggak pernah tahu gimana cara nambahin follower dan gue nggak pernah peduli juga. Karena target gue bukan berapa banyak follower yang ikutin gue nanti. Pertanyaannya selalu adalah gue mau bawa mereka ke siapa? Ke diri gue atau ke Tuhan. Ketika lo berbuat baik dilihat orang, apakah itu memuliakan Bapa atau memuliakan diri lo sendiri? Karena harusnya apa? Demikianlah hendak terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, postinganmu yang rohani, yang keren, yang memberkati. Dan apa? Memuliakan siapa? Bukan diri lo, tapi Bapa lo yang di surga. Right? Kita harus jadi cermin yang memantulkan. Setiap kali ada pujian, buat dihalamatkan buat kita arahin ke satu-satunya yang layak dipuji. Kita harus cerminkan dengan benar, jangan kita serap sendiri. Karena kemuliaan itu bukan punya kita, punya Tuhan. Ya lu lihat kan apa yang terjadi ketika bahkan malaikat mencoba mencuri kemuliaan, jadi setan dia. Ya. Malaikat jadi iblis ketika mencoba mencuri kemuliaan, manusia jadi monster ketika mencoba mencuri kemuliaan. Jadi biar nggak ada lagi ya. Curi kemuliaan, nggak ada lagi gitu. Dan hormat, ku beri kemuliaan, bukan curi kemuliaan ya. Bagi dua segala puji, bagi dia bukan bagi dua ya teman-teman, nggak ada curi-curi, sedikit pun nggak ada. Balikin ke yang layak. Ya, nah itu penting.
Barang siapa setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Kalau sekarang masih sekolah aja udah mulai mikir-mikir untuk membisniskan pelayanan, ya bayangin kalau dipercayain penggembalaan 10.000 jemaat, wah ngeri. Nanti di hari terakhir, bukan kayak saya sudah berkhotbah buat mujizat ngusir setan demi namamu. Tuhan bilang siapa? Siapa lu? Nggak tahu gue siapa lu. Ya kan, pergilah hai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena lu bikinnya buat diri lu sendiri. Pakai nama Tuhan lagi. Ya, jangan sampai ya teman-teman ya. Kenapa panjang banget di sini? Ya, lanjut. Poin berikutnya, poin terakhir soalnya. Ya, ada yang bersuka cita? Soalnya terakhir. Ya kan? Terakhir tuh tumbuh besar di gereja, gue menyadari kata yang terakhir tuh punya kuasa. Ya, kalau yang terakhir tuh pasti wajah-wajahnya bersuka cita, tiba-tiba ada kekuatan baru. Kalau pendeta udah ngomong yang terakhir, mata langsung kayak tiba-tiba seger gitu. Tadinya agak-agak udah mulai ngantuk, udah mau rebah, padahal belum ditumpang tangan, tiba-tiba seger, ada kekuatan baru. Ya, yang lemah dikuatkan, yang ngantuk dibangunkan, yang lapar dihiburkan karena ntar lagi makan. Ya, karena ini udah terakhir. Ya, dan yang pelayan-pelayan Tuhan yang makan somai di depan balik lagi langsung. Kalau udah terakhir kasih tau gue ya, kan gitu. Passwordnya adalah itu. Wah, terakhir. Wah, pas balik. Beres-beres dasi. Gitu ya. Langsung. Ya enggak? Tahu banget Kak, pengalaman soalnya. Pernah di zaman-zaman kekelaman ya, teman-teman. Jangan ikutin ya jalur itu ya. Gue berharap menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Dari muda sampai akhirnya ya. Yuk, ayat-ayat terakhir ada di 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15. Yang poin terakhir berbicara tentang teladan. Memang bisa ya Kak, kita jadi generasi muda yang luar biasa. Sederhana. Generasi muda yang luar biasa adalah dari usia muda jadi panutan. Ya. Kalau di hashtag tuh panutan Q. Ada Q di belakangnya. Kayak huruf gede. Panutan Q. Right? Lu bayangin, masih muda udah jadi panutan tuh kan keren banget ya. Kalau udah tua jadi panutan biasa itu. Nah juga udah tua ya kan, pasti ada aja ngikutin dia gitu kan, ke anaknya, siapanya gitu, karyawannya atau apanya. Emang kalau dari muda lu udah jadi panutan tuh kan powerful banget ya, luar biasa hidup lu. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15. Kalau udah nyampe kasih emoticon apa aja, jangan bengong. Itu kesepakatan kita dari awal, teman-teman. Come on, ini gue liat lembar 4 udah mulai ada 2 jempol. Yang lainnya jangan sampai rebah dulu ya. 1 Timotius 4. Ini belum altar call nih. Jangan rebah dulu. Kemarin gue pelayanan bareng satu hamba Tuhan spesialis altar call, gila. Dia altar call pas lagi pakai Zoom. Dan ternyata banyak yang dijamah Tuhan, amazing. Sambil dia ngomong tuh dia bisa dengar tiba-tiba Tuhan ngomong tentang saya digerakkan Roh Kudus untuk ngomong buat kalian yang lagi memulai sesuatu tapi terpikir untuk berhenti, menyerah. Wow, gila. Baru dia balas sharing tuh belum altar kalau udah nangis, gila keren ya. Gue berharap bisa sesakti itu ya. Tapi ya tiap kita punya panggilan ya gaya-gaya pelayanan yang unik ya, nggak perlu berusaha jadi orang lain teman-teman. Jadi diri lu aja di dalam Tuhan ya. Dan nggak usah sibuk jadi orang lain. Kita boleh minta Tuhan saya pengen karunia itu dong. Tapi yang penting yang dipercayakan sama kita nih kita manfaatin, kita kembangin. Ya jangan sampai kayak orang yang dikasih satu dunia sama Tuhan, satu talenta malah ditanam. Nah dia bete. Kenapa gue cuma 1, yang lain 2, yang itu 5. Kenapa gue cuma 1? Akhirnya di kisah kita tahu kenapa dipercaya cuma 1. 1 aja nggak dikembangin, apalagi 2, apalagi 5, bener ya? Ya kan? Yang 5 dikembangin jadi 10, yang 2 dikembangin jadi 4. Nah dia dikasih 1 kenapa? Sesuai kemampuannya. Ya jadi gue berdoa nggak ada satupun dari kita yang sibuk ngiri sama apa yang orang lain miliki, dipercayakan Tuhan sama orang lain, tapi kita sibuk kembangin yang Tuhan percayakan sama kita. Walaupun cuma 1. Right? Karena pada akhirnya nyawa kita juga cuma 1. Kalau main game kan kadang nyawanya 5, 6 gitu. Nyawa kita cuma 1. Lu pernah nonton film ini nggak? Gue suka banget. Judulnya Jumanji. Gue suka banget film itu. Ya. Lagi nunggu yang ke berapa web 3 ya? Okay. Jumanji 1, 2. Entar lagi yang ketiga. Gue nunggu. Karena apa? Lucu. Dia kan kayak suka ada berapa hak nyawa gitu kan. Sekarang kalau nyawa udah tinggal 1 udah ketakutan banget dia bang. Ayolah, ntar kalau gue mati gimana? Loh emang kan nyawa kita cuma 1 pada akhirnya. Ya kan hidup kita cuma sekali. Jangan sampai nyesal. Ya hidupilah buat Tuhan. Kan gitu. Yuk udah nyampe ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Gimana caranya? Gini, anak muda kerap kali dianggap remeh karena bukan hanya satu masih muda dan nggak berpengalaman, tapi dianggap norak. Kenapa? Karena berupaya membuktikan diri. Gue lebih pintar dari lo. Kan gitu. Gue sekolah gue lebih tinggi dari lo. Ya. Lo aja gaptek, gue high tech. Kan gitu. Pokoknya gitu, itu yang bikin jadi malah norak. Tuh kan norak gitu ya. Ketika kita berusaha membuktikan diri, malah kelihatan jadi norak. Paulus bilang, kalau lu nggak mau direndahin pada lu masih muda, Paulus bilang apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya kasarnya, kalau kita ngomong nggak didengerin, ya udah kita hidupin nilai itu. Sehingga orang lain lihat buahnya. Akhirnya dia ikutin kita. Ya kadang kita tadi jago ngomong, ya pinter, tapi apa? Ya orang pengen lihat buahnya. Ya, orang pengen lihat itu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya gimana caranya biar bisa jadi teladan? Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Ya please jangan cuma baca Alkitab cuman kalau lagi mau ngerjain paper ya, ada tugas sekolah atau mau pelayanan atau mau khotbah atau pimpin komsel. Ya baca Alkitab sebagai kebutuhan tiap hari kayak makan. Ya, kita membutuhkan itu. Manusia nggak hidup dari roti doang tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, dari sana kita diperlengkapi ya dalam segala hal untuk perbuatan baik sehingga bisa jadi teladan. Ya, teladan bagi orang percaya artinya pertama untuk kalangan sendiri dulu. Ya, jangan sampai kita sok-sok menangin orang di seberang benua tapi keluarga sendiri kepahitan sama kita karena kita jago kebaktian di gereja tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Selalu dimulai dari situ dulu. Makanya kita dirumahkan hampir 2 tahun ya teman-teman. Karena Tuhan tahu kerap kali gue kalau pelayanan anak muda tuh problemnya di situ. Kalau di gereja jago kebaktian, persekutuan gitu, wish ngeri. Tapi kalau di rumah parah benar. Ya kan? Jago kebaktian di luar, nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Sedih ya, ironis. Jangan sampai ya. Itu bicara tentang inner circle dulu, kita harus jadi teladan di situ dulu. Ya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jadi jangan pakai talenta yang Tuhan berikan, resources, kesempatan yang Tuhan kasih untuk disalahgunakan. Ya kayak rata-rata orang-orang yang nggak mengenal Tuhan menyalahgunakan, dia pikir itu buat dirinya sendiri. Ya, dia bangun satu persona sendiri, dia bangun satu namanya sendiri, ya biar dia jadi viral dan segala macam. Ya, kita nggak seperti itu teman-teman. Gue nggak pernah kepikiran untuk mikir membangun karir karena ini bukan karir, ini calling. Panggilan teman-teman, panggilan Tuhan yang kita jawab iya. Ya, jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan atau konfirmasi sebenarnya, karena bukan penatua, ya, bukan nubuatan oleh penumpangan tangan sidang penatua, bukan penatua yang kasih lu karunia itu, tapi Tuhan. Ya. Para penatua akan mengingatkan kita, hey, kamu tuh Tuhan urapi loh, jadi ini. Ya, kayak gue dari dulu selalu dinubuatin, yang ini dari 4 anak yang ini bakal jadi pendeta nih. Gitu. Tapi gue bilang nggak mau, gue nggak mau jadi pendeta, enak aja. Ya, ntar kayak bapak gue lagi dijahatin orang nggak boleh balas, ya kan? Pendeta kan nggak boleh balas. Kalau jadi bisnismen kan enak ya. Kalau ada yang macam-macam kita tinggal sewa preman gitu kan. Dosanya preman, ya nggak? Kita mah itu kan kerjaan dia, yang bunuh dia bukan gue, ya kan? Gue lepas tangan gue bersih, ya kan? Dia butuh duit, gue perlu dia sikat orang, ya kan? Gue nggak salah. Gue dulu tuh mikirnya gitu. Karena jujur jadi hamba Tuhan itu secara kasat mata kayaknya rugi. Kenapa? Karena itu pekerjaan paling makan hati. Ya, teman-teman. Yang gue tahu nggak pernah ada anjing yang gigit tangan yang kasih dia makan. Kenapa? Karena cuma manusia yang melakukan hal itu. Cuma manusia yang menggigit tangan yang kasih dia makan. Ya, dan gue ngeliat itu sering banget di pelayanan, makanya gue nggak mau jadi pendeta. Walaupun nubuatan, penumpangan tangan sidang penatua, tua-tua, nabi, ada yang nabi, ada yang pendeta ini, gembala itu, penginjil ini, semuanya nubuat ini gue jadi pendeta. Gue nggak pernah mau, makanya kuliah desain grafis. Kerja di kantor 6 tahun sebagai desainer buku, karena gue coba lari dari situ, gue nggak mau. Ya akhirnya tetap aja apa yang Tuhan mau kejadian dalam hidup gue ya. Jadi ketika ada penatua yang doain lo pendeta, dia ngomong sesuatu, ya jangan langsung lo apain, jangan padamkan roh itu. Ya kerap kali kita kayak gitu, kalau denger nubuatan langsung kayak apaan lo, jangan gitu teman-teman ya. Kita harus uji.
Kalau emang itu dari Tuhan, itu arahan buat hidup kita. Ya kalau emang bukan dari Tuhan, ya udah, itu nggak akan terjadi. Tapi harus diuji, jangan langsung dibuang, jangan padamkan roh. Kan ayatnya bilang seperti itu ya. Jangan anggap remeh nubuatan. Ya, tapi harus diuji segala sesuatu. Jangan langsung kayak oh iya, gitu jangan. Karena ada juga yang bernubuat bukan nubuat tapi lu buat ada juga. Jadi hati-hati ya teman-teman, kita harus dekat sama Tuhan. Sekali lagi bertekun dalam pembacaan kitab suci, ya dalam membangun, dalam mengajar. Tujuannya tujuannya sederhana, biar kalau ada yang bawa nama Tuhan tapi nggak sesuai firman Tuhan, lu bisa bedain. Tujuan kita baca Alkitab kan gitu, biar tahu nanti kalau ada suara nih pas lu lagi cuci muka, itu tiba-tiba di WC ada suara, terus ada penampakan bercahaya yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, lu nggak percaya. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Enak aja nih, setan nih berarti nih, ya kan? Rasul Paulus bilang apa? Iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, please lu harus rohani tapi jangan mistis. Berarti ya orang Indonesia pasti ngerti bedanya. Jangan asal rohani harus Kristen. Kenapa? Karena setan juga roh, teman-teman. Hati-hati. Harus Kristen, harus mengenal Tuhan dan firman-Nya. Yuk, bagian terakhir, perhatikanlah semuanya itu. Semuanya, kehidupanmu, kesucianmu, semuanya, tingkah lakumu, perkataanmu, ya. Kenapa? Dan juga tentunya penggunaan dari karunia yang tadi yang dipercayakan sama Tuhan. Ya, hiduplah di dalamnya supaya ini tujuannya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sehingga lu didapat tadi sebagai anak-anak muda yang yang luar biasa. Ya, anak-anak muda luar biasa kayak gimana? Yang hidupnya jadi teladan dari usia muda. Ya, dan gue berharap itu yang terjadi. Ya, gue berharap kemajuanmu nyata di hadapan pertama keluargamu dulu, karena lagi di rumah ini. Kita kebaktian di rumah, biar kita jadi anak yang berbakti di rumah dulu. Nanti kalau udah bisa buka gereja, udah bisa ibadah lagi kayak dulu, udah bisa jalan-jalan lagi, kita udah jadi orang-orang yang berbeda. Yang udah dikekep dalam Tuhan dan firman-Nya, dalam doa. Jadi pas keluar nih, nggak kayak kuda lepas kandang langsung liar, kan gitu, enggak. Tapi jadi orang-orang yang tahu gitu, maksudnya nggak semua di dunia ini nggak semua film mesti ditonton, nggak semua lagu mesti dengerin, nggak semua makanan mesti dicobain, nggak semua minuman mesti dikonsumsi, ngerti ya? Kita jadi ngerti yang mana yang perlu, yang mana yang enggak. Ya, kita tahu soalnya yang mana yang kekal, yang mana yang sementara. Ya, 2 tahun pandemi ini ngajarin kita itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman tahu dan menyadari itu, sehingga kita lebih memperhatikan yang tidak kelihatan, yang kekal, daripada yang kelihatan, yang semu. Ya, itu doang sih malam ini. Aku nggak tahu habisnya apa bentuknya. Mudah-mudahan sederhana. Dan aku sekali lagi doaku sama, aku melayani banyakan di generasi muda, karena ketika aku lihat kalian, aku lihat aku yang dulu. Yang masih galau, yang masih bingung, yang masih bucin, yang masih ngerasa nggak berharga karena masih jomblo, yang masih insecure, yang masih macam-macam lah pokoknya. Ya, yang gue ngeliat lu, gue ngeliat gue yang dulu. Jadi gue berharap lu nggak perlu habisin 24 tahun untuk menemukan panggilan Tuhan. Gue berharap dari umur-umur kayak gini nih, 16, 17, 19, 21, lu udah all out buat Tuhan. Gue yakin lu bakal dipakai lebih powerful dari gue. Ini gue percaya generasi berikutnya akan lebih hebat daripada generasi sebelumnya. Dan gue berdiri di hadapan tentara-tentara kerajaan sorga. Ya, jadi serahkan hidup lo ke tangan Tuhan, tangan Sang Pahlawan. Ya, temukan siapa diri lo yang sebenarnya di tangannya, di dalam pelukannya. Ya, lo tuh miliknya. Dan pakai semua kekidian platform yang Tuhan kasih. Sekarang mumpung lagi internet, sosial media, lagi TikTok, lagi IG, lagi YouTube, apapun itu lo pakai. Ya kan nanti bisa jadi berapa puluh tahun kemudian udah beda lagi nanti. Ya, mumpung masih ada kekidiannya belum diambil, manfaatin dengan baik. Yang terakhir tentunya ini tujuannya biar kita bisa jadi teladan, sehingga bisa menggenapi apa ya tujuan kita ngobrol malam ini tentang bagaimana menjadi generasi muda yang luar biasa. Itu aja sih paling. Thank you. Wah, luar biasa ya penyampaian firman Tuhan malam hari ini. Saya pribadi sendiri terberkati ya. Dari awal diterangkan oleh Kak Christopher, bagaimana sih menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang unggul. Karena temanya ini memang bukan tema yang main-main ya, tema yang sangat serius, terkhusus untuk anak-anak yang memang mau dibentuk gitu. Khususnya kita anak-anak muda. Karena menjadi to be the excellent young generation ini bukan suatu perkara yang menurut kita itu hanya omongan saja, tapi tindakan. Baik untuk keluarga, ataupun di sekitar kita, ataupun untuk semua orang. Supaya kita menjadi dampak ke depannya. Seperti tadi Kak Christopher sudah menerangkan ya poin-poinnya. Kita harus
bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi, yaitu kita menjadi garam yang luar biasa. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman, jangan hanya di zona itu-itu saja. Dan yang kedua, kita harus menjadi terang. Karena tanpa kita menjadi terang itu kita belum menjadi dampak yang baik ya. Dan ingat tadi Kak Christopher pun berkata, anak muda tidak perlu capek-capek cari jati diri gitu. Itu buang-buang waktu. Karena ternyata saya sendiri pun di sini terberkati sekali ya. Jati diri kita ini sebenarnya memang di firman Tuhan itu sendiri. Hanya saja kemungkinan kita anak-anak muda yang terkadang suka lupa. Baca firman nggak setiap hari. Kita hidupin firman itu nggak setiap hari. Kita jadi dampak nggak untuk orang-orang sekitar. Atau justru sebaliknya, kita menjadi batu sandungan. Luar biasa banget poin ini sih. Poin ini yang menjadi garis bawah ya buat saya. Dan kita harus bisa ya, menjadi generasi yang excellent ini kita harus bisa menggenapi firman Tuhan. Itu nggak mudah gitu, itu nggak mudah. Tapi kalaupun memang kita mau, pasti kita bisa. Amin ya teman-teman. Kalau teman-teman yang terberkati malam hari ini, boleh beri emoticon reaction fire atau api seperti ini ya. Karena kita anak Tuhan harus tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Amin ya. Siap ya menjadi generasi yang luar biasa? Siap. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Semuanya siap dipakai Tuhan. Amin. Amin. Siap menjadi Amin. Amin. Dan saatnya Amin. Amin. ya, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita masuk kepada sesi yang mungkin ditunggu sama teman-teman ya, sesi tanya jawab nih. Alangkah baiknya kita mengenal nih 5 komunitas secara khusus di dalam Zoom ini. Karena katanya tak kenal maka tak kenal. Salah, maksudnya tak kenal maka tak sayang ya. Karena itu dengan hormat saya persilahkan untuk 5 komunitas ini memperkenalkan komunitasnya masing-masing untuk kita semua yang ada di Zoom supaya saling mengenal satu sama lain. Oke, Kak Mato. Baik teman-teman, semua kita di malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita ya. Dan saatnya kita akan mengenali siapa saja yang kita kenali di malam hari ini dengan 5 komunitas, dan masing-masing akan mewakili dari beberapa komunitas ini dan diberikan waktu 5 menit saja ya teman-teman supaya waktu kita tidak terlalu lama. Dan untuk itu kita akan mengenali komunitas yang pertama, yaitu komunitas Breakthrough. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Juga buat hambanya Kak Christopher Tatiheru, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arwin Daniel. Saya dipercaya sebagai ketua dari Breakthrough Community. Komunitas kami adalah komunitas yang terdiri dari generasi-generasi muda yang rindu untuk terus dipakai Tuhan, dan tentunya juga sesuai dengan nama kami Breakthrough, hidup kami juga mengalami terobosan-terobosan tentunya di dalam Tuhan. Dan komunitas kami terdiri dari berbagai denominasi gereja, dan kami juga selalu siap untuk menjadi berkat dan menjadi garam, menjadi terang untuk nama Tuhan Yesus. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal komunitas Komanis. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, shalom. 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 Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh host, dan salam hormat kepada pembicara kami, Kak Christopher.
Baik, tadi kata host, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti sayang. Perkenalkan, kami dari komunitas Milenial Nias. Saya Join Krisman Hulu selaku Ketua Umum Komunitas Milenial Nias. Komunitas kami sendiri bergerak dalam bidang membangun segala apa yang menjadi potensi anak muda, khususnya anak-anak Nias, dan juga saling berkomunikasi baik, dan juga ingin mengembangkan hal-hal baru, ya, menimbulkan hal-hal yang baru yang memang bersifat positif. Itu akan tetap kita munculkan, dan juga komunitas kita sendiri memiliki visi dan misi, yang dimana visi misi ini salah satu pegangan kami atau pedoman kami dalam menjalankan komunitas kami. Dan komunitas kami sendiri sudah ada di seluruh Jabodetabek, yang ada di Jakarta, di Bogor, Bekasi, semuanya ada. Dan bagi juga yang berminat bergabung, boleh silakan anak-anak Nias. Kita saling berkolaborasi bersama dalam membangun dan memberikan hal-hal dan terobosan baru. Kalau kami bersifat umum, kalau mungkin dari tadi Breakthrough Community, dia bersifat dalam pelayanan, kalau kami bersifat umum, khusus buat anak-anak Nias. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut, boleh kita nanti sapa-sapa bagaimana di luar dari sini. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih komunitas dari Komanis. Yang selanjutnya kita akan mengenali komunitas dari Igmas Tesum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, shalom. 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 Puji Tuhan, ya terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada host malam ini, Kak Putri dan Kak Mato. Dan terima kasih juga kepada hambanya buat Pastor Christopher Tapiheru buat sharing firman Tuhan malam ini, mengingatkan kembali kita sebagai anak muda supaya jangan cepat untuk, ya seperti yang dikatakan tadi, jangan mudah tersinggung, emosian, dan kecemburuan. Jadi perkenalkan, nama saya Leonardus, saya dari Sumba, Ketua Igmas Tesum. Igmas Tesum ini adalah Ikatan Mahasiswa Teologi dan Pendidikan Agama Kristen Sumba, di mana kami punya kerinduan untuk membangunkan komunitas ini guna untuk mempererat hubungan persaudaraan antara mahasiswa-mahasiswi teologi dari NTT, khususnya daerah Sumba, yaitu tempat yang unik, tempat kabupaten. Jadi kami punya komunitas ini untuk bisa saling mengenal antara mahasiswa-mahasiswa teologi, khususnya dari Sumba, karena ada beberapa tempat, dan bahkan menyebar di seluruh Indonesia. Jadi kami bangun komunitas ini untuk bisa juga, seperti yang dikatakan tadi Pastor, bahwa menjadi garam dan terang bagi dunia. Ini juga visi misi kami untuk Sumba, di mana kami anak-anak Sumba harus mau bangkit dari keterpurukan, saya boleh katakan seperti itu, karena pada dasarnya seperti itu yang terjadi pada saat ini. Jadi kami membangun komunitas ini untuk membangun hubungan persaudaraan antara komunitas dan antara denominasi. Jadi untuk ibadahnya juga terbuka untuk umum. Jadi untuk selanjutnya bisa kita chat pribadi bagi anak-anak komunitas Sumba mungkin yang belum bisa bergabung, saya persilakan sebagai ketua dengan senang hati untuk terbuka. Jadi kami punya grup ini untuk membangun persaudaraan antara komunitas dan dengan Igmas Tesi juga. Jadi pusatnya kami adalah Igmas Tesi, kalau Igmas Tesi adalah cabangnya untuk anak Sumba. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal buat teman-teman semua yang sudah join pada malam ini. Tuhan memberkati. Oke, kita sudah mengenal komunitas Igmas Tesum ya. Dan selanjutnya kita juga akan mengenal komunitas Youth GSI Koinonia. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Suaraku kedengaran ya? Sangat jelas, Kak. Oh, nggak kedengaran ya? Oke.
Perkenalkan, kami dari Youth GSI Koinonia. Kami bernaungan di bawah Sinode Gereja Sahabat di Indonesia, Jemaat Koinonia di daerah Sukapura. Dan saya, kenalkan, saya Agriani Trinonita Lase. Saya dipercayakan sebagai Ketua Pemuda di tempat ini. Dan yang di belakang saya ini adalah teman-teman pemuda semua. Terima kasih juga buat terima kasih buat PS Christopher Tapi Heru, firman yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Kak Putri dan Kak Maato yang sudah memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Dan begitu juga dengan teman-teman yang sudah bergabung di dalam ibadah gabungan ini. Kami bergereja di tempat ini di daerah Sukapura. Mayoritas kami di tempat ini adalah suku Nias dan suku Batak, dan ada juga suku Jawa. Dan untuk sementara ini baru 3 suku dulu ya, dan tidak akan menutup kemungkinan nanti kalau ada teman-teman yang mau bergabung, yang dekat-dekat daerah Jakarta Utara di tempat ini, boleh bergabung di tempat ini bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih atas pengenalannya. Dan yang terakhir adalah dari komunitas Ikmas Tesi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, shalom semuanya teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Roy Yohanes Sitomeang. Saya masih dipercayakan saat ini menjadi Ketua dari Ikatan Mahasiswa Teologi Seluruh Indonesia. Komunitas kita ini terbentuk 20 Juni 2020. Puji Tuhan, 2 bulan lalu kita sudah anniversary 1 tahun. Kita terbentuk dari orang-orang yang rindu supaya antar mahasiswa itu saling mengenal. Jadi kita anak STT semuanya supaya saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, visi kita adalah tetap menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Yang menjadi misi kita adalah supaya kita saling mengenal satu dengan yang lainnya antar mahasiswa. Jadi kita terdiri juga dari antar denominasi gereja, kita dari berbagai gereja, kita di situ saling membangun, saling membantu dalam pelayanan. Nah, juga tadi sudah disampaikan oleh Saudara Leo, kakak tingkat saya, beliau sudah lahir dari Ikmas Tesi yang namanya Ikmas Tesum, mereka khusus Sumba dan kita khusus seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih buat waktunya. Kemarin saya dikontak sama inilah saya Gamaliel buat ibadah gabungan. Terima kasih buat waktunya buat kita yang sudah diberikan kesempatan. Sekali lagi terima kasih juga buat Pastor Kristo yang firman Tuhannya sangat memberkati sekali, biar kita tetap jadi dampak dimanapun kita berada, karena kita adalah garam dan terang. Nah, mungkin teman-teman yang rindu, yang hadir di sini, yang adalah mahasiswa-mahasiswi teologi seluruh Indonesia dari manapun berada, nanti bisa mungkin Japri ada beberapa admin kita yang join, bisa join dengan kita, karena kita seluruh Indonesia jadi bebas. Mungkin itu saja saat ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih semuanya yang sudah memperkenalkan komunitas masing-masing ya. Dan saatnya kita masuk kepada sesi yang mungkin saat ini sudah ditunggu oleh teman-teman ya. Karena tadi tema sharing kita malam hari ini adalah To Be the Excellent Young Generation. Mungkin dari teman-teman masih bertanya-tanya atau masih bingung ngeganjel di diri sendiri. Karena itulah adanya sesi tanya jawab supaya memberi kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya lebih lagi kepada Kak Christopher sebagai penyampai sharing malam hari ini. Tapi karena kita mengingat waktu yang memang berjalan dengan cepat ya, saya hanya memberikan kesempatan untuk 2 orang yang bertanya. Dan saya berharap 2 orang yang bertanya ini beda komunitas ya. Oke teman-teman, silahkan yang mau bertanya, siapa cepat dia dapat, nyalakan mikrofonnya, perkenalkan diri, dan asal komunitasnya. Saya Kak. Shalom.
Halo. Shalom Kak, saya mau tanya Kak. Pak bisa kedengeran saya? Kurang jelas, kurang jelas. Ya, sinyalnya kayaknya kurang bagus. Tanya di chatting aja, coba diketik. Oke, boleh ya tanya di chatting. Boleh. Satu lagi yang live aja kalau Oh iya bisa. Kak. Sambil nunggu ngetik, yang satunya lagi dulu aja, nanti yang ngetik dijawab setelah ini. Silakan. Sambil menunggu ngetik, silahkan yang mau bertanya satu orang lagi. Ada? Tema kita malam hari ini sangat menarik. Dan pastinya banyak ya pertanyaan, khususnya kita anak-anak muda. Ayo, ada satu lagi. Wah, apa yang mau bertanya? Sepertinya belum ada ya. Udah jelas kayak, puji Tuhan. Puji Tuhan udah jelas berarti ya. Bagaimana dengan... Mau bertanya Kak. Oh, Yuk, silakan. Iya, perkenalkan nama saya Terry. Saya bukan dari sebuah komunitas sih. Sebenarnya saya diajak gitu dari kakak saya, teman saya ini. Tadi sempat dengar pastor bilang tentang panggilan gitu kan. Ini mungkin keluar dari tema ya, pertanyaan saya gitu. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita sebagai anak muda kita ngerti gitu panggilan kita itu apa gitu, atau panggilan Tuhan atas hidup kita itu apa gitu Ya. Pastor. Ini Tina apa Terry? Terry ya? Terry umur berapa Terry. guys sekarang? Saya 24. 24, gue udah gini. Kalau panggilan Tuhan yang bersifat nubuatan dari kecil gue udah dengar. Ya. Tapi untuk menjawab iya pada panggilan itu kan butuh proses ya, tantangan. Ya. Anak saya masang laptop, handphone gede banget dekat saya. Gini, gue bertualang 24 tahun karena gue nggak tahu pasti gue bakal jadi apa. Tapi dari awal dibilang nih bakal jadi khusus spesifik pendeta. Nggak semua orang dapat nubuatan itu, teman. Ya, Terry. Jadi yang pasti gini, pendeta itu panggilan khusus, tapi panggilan umumnya itu jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu profesinya bisa apa aja. Ya. Yang penting melakukan apapun dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang menganggap Kristus sebagai Tuhan. Yang menganggap Kristus sebagai Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Ya kan? Jadi, gue nggak tahu panggilan lo apa. Cara cari taunya gimana? Ya, sesegera mungkin, sedini mungkin. Tanamkan dirimu dalam firman dan pembacaan Alkitab dan doa. Dari kecil, dari sekolah minggu kita tahu, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu bukan cuma nyanyian. Itu kenyataan. Gue punya teman sekarang lagi gue muridin. Di pemuritan gue yang isinya laki-laki semua ini, anak ini baru usia 15. Asal Bitung, Sulawesi. Ya, Manado geser dikit. Dia itu tahu banget dia punya panggilan tuh jadi pendeta. Jadi dia ini lagi SMA kelas 1 dan dia sampai minta izin sama youth pastornya untuk dibimbing spesifik sama gua masuk pemuritan. Ya, jadi gue minta izin sama youth pastornya kalau diizinin karena anak ini benar-benar pengen banget spesifik mau jadi pendeta. Jadi dia minta aku mentorin masukin ke pemuritan. 15 loh. Kecil banget, suaranya baru pecah. Di tampangnya kecil, suaranya gede, lucu. Ya, dan dia SMA ini nanti rencana kalau lulus dia mau kuliah sambil ambil apa sekolah teologi. Jadi kenapa dia melakukan hal itu di tengah culture Manado yang kuat dengan kekristenan bawaan lahir dan mabok-mabokan, ya dia dari kecil itu benar-benar mendisiplin dirinya untuk hidup dalam firman. Kenapa penting? Karena gini, namanya aja kan calling ya. Calling itu kan panggilan. Kalau lu nggak kenal suara Tuhan, lu bingung yang manggil lu tuh siapa. Ya, kalau lu Alkitab tuh kan Tuhan berfirman. Semakin sering baca Alkitab, kita semakin aware suara Tuhan tuh yang kayak gimana.
Karena suara Tuhan nggak mungkin di luar firman Tuhan, benar ya? Itu tujuannya. Jadi ketika dia berbicara, kita langsung tahu itu dia atau bukan. Antara itu isi hati kita sendiri, ya suara orang tua, tekanan dari sekeliling, amit-amit suara setan, mestinya itu suara Tuhan. Nah kalau kita nggak familiar sama Alkitab, kita nggak akan tahu suara Tuhan yang kayak mana. Gua pun juga berjalan dalam pertumbuhan, makin mengenal suara Tuhan. Ya, jadi nggak ada jalan lain, nggak ada jalan pintas, walaupun udah 24 tahun, mulai dari sekarang, mulai dari malam ini ya, putuskan untuk hidup dalam firman dan doa. Karena gini, gue yakin Tuhan, kalau emang dia Bapa yang baik, which is He is, jadi emang Bapa yang baik, dia akan pasti nggak akan misterius sama anak-anaknya. Ketika kita tanya, Tuhan, lu mau gue jadi apa? Pasti dijawab. Nggak mungkin dia kayak, kasih tahu nggak ya? Mau tahu aja, mau tahu banget, kan gitu. Nggak mungkin, Tuhan nggak serese itu ya. Dia pasti kasih tahu. Dia pasti rindu anak-anak itu segera mengetahui panggilannya atas hidup mereka. Gue tetap percaya gitu. Gue percaya Tuhan bukan yang, walaupun dia punya misteri, tapi dia nggak misterius. Ya, gimana cara bisa mengenal misterinya? Firman Tuhan. Ya, dan terus berdoa, minta, tanya Tuhan, pasti dijawab. Itu sih paling dari. Terima kasih banyak, Pastor. Ya. Oke, untuk yang di chatting boleh dibacain, Putri. Oke, ini yang di chatting sudah masuk ya, dari Son Balingga ya, Papua. Shalom, saya mau bertanya langsung saja, apa yang menjadi hambatan bagi hamba-hamba Tuhan atau pengajar Kristen, maka anak-anak kita dari Kristen selalu ketinggalan doktrin. Sedangkan tetangga kita Islam, mereka disucikan otak dengan doktrin yang begitu kuat. Terima kasih. Yang jadi hambatan satu, malas. Orang-orang juga malas. Ya, jadi akhirnya rata-rata pengajarnya ngikutin kemalasan yang diajar. Karena malas diajar, ya udahlah, langsung baca Alkitabnya sendiri lah. Padahal gini, jujur dari awal gue baca Alkitab sendiri di umur 24 tahun 2008, gue menyadari Alkitab tuh harusnya dicetak dengan ada stiker di depannya. Parental advisory, explicit content. Kenapa? Karena nggak bisa anak kecil disuruh baca Alkitab sendiri tuh nggak bisa. Dia harus didampingi sama orang dewasa karena kisahnya tuh aneh-aneh. Ya. Hanya karena itu ada kapal dan ada binatang-binatang. Lu pikir tuh kisah Nuh tuh buat anak-anak? Enggak. Di situ dibilang Tuhan itu memberikan hujan 40 hari 40 malam sehingga satu dunia tenggelam. Semua yang hidup tenggelam, mati semua. Kalau nggak ada yang jelasin, lu kecewa malah sama Tuhan. Lu takutnya nggak sehat. Ya. Tapi tadi guru-guru sekolah minggu gitu, dan akhirnya makanya kalian harus jadi kayak Nuh dan keluarganya ya, harus taat sama Tuhan. Kalau nggak nanti mati tenggelam loh, sama banjir gitu kan, kayak takut, udah mau nangis, mari kita berdoa lah, nggak dijelasin malah berdoa. Karena kisahnya udah selesai kan? Enggak. Jangan sampai lupa ada satu ayat yang gue baru temukan ketika gue baca Alkitab sendiri di kisah itu. Ayatnya bilang gini. Ketika Tuhan melihat kecenderungan manusia, hati, pikiran, dan perbuatannya dosa semata-mata, menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Ya, habis itu apa? Langsung hujan, dia langsung ngamuk, gitu. Maka mengamuklah Tuhan. Ayatnya nggak bilang gitu. Cuman karena langsung diloncatin, dia bilang, akhirnya hujan 40 hari 40 malam, banjir. Ada satu ayat yang lewat. Gue baru baca, pas gue baca Alkitab sendiri, ayatnya bilang gini, dan hal itu memilukan hatinya. Gue kaget pas baca itu. Karena bertahun-tahun gue nggak tahu ada ayat itu. Gue pikir dia ngamuk. Ternyata yang bikin banjir besar itu, hujan 40 hari 40 malam, itu bukan amarahnya, tapi kesedihannya. Karena hal itu memilukan hatinya, bahasa Inggris bagus. It break his heart. Kenapa? Karena semuanya melanggar perintah Tuhan. Jadi gini, ketika kita melanggar perintah Tuhan, teman-teman, ketika lu berdosa, dengerin gue, ya, yang masih memposisikan diri statusnya sebagai lapendos, laki-laki penuh dosa, dengerin gue. Ya. Itu bukan identitas lu mesti ganti. Lu tuh anak Tuhan yang struggle sama dosa tertentu, bukan penuh dosa, bukan. Lu penuh kasih karunia, lu tuh dianugerahkan sama Tuhan. Ya, ditebus. Itu mesti kita punya cara pandang sekarang. Gini, ketika kita bikin dosa, kita bukan hanya melanggar perintah Tuhan, bahasa Inggrisnya breaking God's law. Okay, we're not just breaking God's law, we're also breaking His heart. Kita juga mematahkan hatinya. Tuhan tuh patah hati di situ. Makanya 40 hari 40 malam hujan. Kalau gue sebagai desainer grafis langsung ngebayangin ini pasti dia nangis. Ya.
Karena dia ngelihat yang dia ciptain baik banget, sangat baik, semuanya nyerang dia, semuanya ngelawan dia. Kok iya lu pada nggak tahu ini tuh buat kebaikan lu sendiri loh. Nah, akhirnya karena Tuhan bukan marah tapi sedih, makanya dia kasih kesempatan buat satu keluarga ini. Kalau Tuhan marah, ulang aja dari nol. Habisin semua. Bener nggak? Ngapain mesti sisain satu keluarga yang nggak lebih baik dari yang lain juga? Ya kan? Nuh emang lebih baik? Enggak. Lu mendapat kasih karunia, ayatnya bilang gitu. But Noah found favor in the sight of the Lord. Kita semua dianugerahi. Kita semua beroleh kasih karunia. Nggak ada satupun yang baik. Makanya apa? Abis itu dia bikin kebun anggur, dia mabok sama hasil anggurnya sendiri, bener? Bocahnya orang biasa sebenarnya. Ya. Jadi di Alkitab tuh jagoannya cuma Yesus. Semuanya orang biasa. Yang dianugerahi oleh Tuhan dan dipakai luar biasa. Karena yang luar biasa itu yang pakai, bukan yang dipakai. Ya, gimana cara jadi anak muda yang luar biasa? Serahkan dirimu ke tangan sang pahlawan. Ya, dia akan membawa lu melakukan hal luar biasa. Kenapa? Karena dia luar biasa. Lu biasa di luar. Cuman nggak boleh keluar lagi PPKM. Ya kan? Jadi mati gaya. Gimana nih? Gitu ya. Dan internet to the rescue, right? Sosial media to the rescue. Tuhan kasih lihat kita ketika banyak pintu ditutup, dia kasih lihat ada jendela yang terbuka lebar. Yang kita nggak pernah lihat. Ya, namanya Windows atau kesaingannya namanya Apple. Jendela. Nggak ada yang bercanda. Cuman ya kurang lebih seperti itulah. Mesti bisa lihat ya. Bukan desainer grafis kalau ngeliat tuh begitu bentuknya. Ya. Jadi kalau baca Alkitab seru. Gue kolektor Alkitab komik teman-teman. Karena gue sebenarnya nggak suka baca. Apalagi yang tulisan semua. Aduh, ngantuk. Makanya gue cari yang ada gambarnya. Kita hidup di era audiovisual ya. Semuanya kalau lo bingung baca Alkitab, antara ada penjelasan Esra Soru di Pijar TV, ya, atau ada Bambang Nursena di channelnya sendiri, ya, atau ada film-film Yesus The Chosen, ya, ada film-film yang bisa lu tonton, ada komik yang bisa lu beli. Ayo, lu jangan bilang Alkitab susah, itu cuma masalah lu pengen atau enggak. Ya, kalau males bilang aja males, nggak usah pura-pura. Ya, jadi malam ini gue cuma buat ngingetin bagi siapapun yang selalu bilang gue nggak punya waktu buat baca Alkitab dan berdoa. Gue cuma mau nyadarin lo sebenarnya bukan nggak punya waktu, tapi nggak punya hati. Maksudnya gimana? Ini deh. Anggap one day lo nggak semua jadi pendeta, akhirnya lo kerja di kantor. Terus kantor lo kirim lo, setelah lo menikah, punya keluarga di kampung, di kota lo harus dinas keluar kota. Di hari kedua dinas harusnya 5 hari, istri lo sakit keras. Lo bilang sama bos, gue harus balik. My wife needs me, istri gue membutuhkan saya. Ya, kalau lu pulang gue pecat lu, terserah. Istri gue lebih berharga dari kerjaan ini. Oke, dia berharga buat saya harus pulang. She needs me. Oke, lu akan tetap pulang walaupun bos lu larang. Kehilangan pekerjaan nggak peduli. Kenapa? Karena istri lu penting buat lu. Artinya apa? Sederhana, lu akan bikin waktu bagi yang lu anggap penting. Kalau Tuhan lu anggap nggak penting, pantesan lu nggak punya waktu buat dia. Ya, ketika lu bilang nggak punya waktu buat siapapun, artinya lu bilang sama orang itu, sorry, Anda tidak sepenting itu bagi saya. Oke, gue berharap ini menyadarkan lo. Jadi berhenti so sibuk, ya, uninstall Netflix. Jadi jangan bikin lo tambah sibuk. Kemarin sibuk alasannya karena mesti kesini, mesti kesana, mesti ngapain. Sekarang udah di rumah doang terus bingung kak, gue nggak tahu mau ngapain. Lah emang Alkitab udah tamat? Belum sih. Nah itu dia. Download Netflix. Kan ngajak berantem namanya, bener ya? Jadi kelihatan kan so sibuknya, bener ya? Gak ada kesibukan, nyari-nyari kesibukan gitu. Nyobain hobi baru, ya kan? Yang beli sepeda yang harganya kan sepeda sekarang kemana nggak tahu, ya kan? Bentar doang tuh sepeda, ya kan? Jadi udahlah, kalau emang nggak punya hati, mendingan jujur, minta hati yang baru sama Tuhan. Ya skill 362627, karena Tuhan dengan senang hati memberikannya. Ya kalau hati lu udah punya hati yang baru, minta Roh Kudus tinggal di situ. Ya, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Lukas berapa itu tentang doa? 11. Kalau salah mohon maaf ya. Sekolah Alkitab tolong dikoreksi. Ya pokoknya di Alkitab lah. Kitab Lukas saya lupa di pasal berapa. Ya. Jadi itu doang sih, sambil curhat, sambil jawab pertanyaan yang barusan ya. Mudah-mudahan menjawab. Gitu. Biasa ya jawabannya. Semoga jawabannya puas ya. Dan ingat ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, sangat puas, dan saya masih ada lanjutannya, sudah masuk di chat, kolom chat. Oh,
Bacain dulu, lanjutan Putri. Ya. Tadi sama gini, jadi biar para pengajar nanti one day jangan nyerah. Ya, kalaupun murid-murid lo malas belajar, lo harus rajin ngajar. Ya, harus kayak Yesus, guru yang berhasil. Guru yang berhasil bukan dilihat dari muridnya berhasil apa enggak, karena murid-murid Yesus nggak ada yang berhasil. Mereka ninggalin Yesus ketika Yesus disalib, cuma satu orang yang dibawa kaki. Ya, jadi kalau nanti ada yang murid lo gagal, lo jangan berkecil hati, lo terus ngajar sampai lo pulang atau Tuhan Yesus jemput. Kalau memang itu panggilan lo, jangan nyerah. Ya, karena yang ditabur nggak akan kembali sia-sia. Ya lo harus percaya gitu, jangan ikut, jangan dari hasilnya lo lihat kayak, wah guru yang berhasil atau enggak ya. Nggak tergantung, kalau murid emang kacrut mau diajarin apa juga ujung-ujungnya gantung diri kayak Yudas sebenarnya. Itu emang begonya sendiri. Jadi jangan nyalain diri lo. Bukan, lo nggak salah, lo terus ngajar walaupun nggak ada yang peduli. Gue bikin Bible study dulu ketika bertobat di tahun 2008. Itu isinya pertama 4 orang doang. Ya, komunitas ini rata-rata baru dibikin Juni 2020. Di tengah pandemi. Dimulai pasti sedikit. Tapi sekarang berkembang. Kenapa? Karena kita nurut sama Tuhan. That's it. Kalau lu terpanggil jadi guru, ngajar terus. Bahkan ketika belum ada yang mau belajar. It's okay. Ajar terus. Ya, jangan nyerah. Tabur terus. Siram terus. Karena Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Itu bukan bagian kita untuk mempertumbuhkan itu. Bagian Tuhan. Bagian kita ngajar, panggilan lu kerjain. Silakan Putri, pertanyaan berikutnya dilanjut sama si tadi. Oke, dari Sun Balinya ya. Lanjutannya, ini mungkin yang terakhir ya teman-teman. Terima kasih Mister buat penjelasan yang sangat puas. Dan Mister Baso. Dan pertanyaan berikutnya, kalau memang demikian, bagaimana cara untuk kita anak-anak muda bisa merubah untuk mengajarkan doktrin atau kepercayaan kita kepada anak-anak kita yang sudah ketinggalan doktrin atau kepercayaan kita? Kita pakai ini, banyak upaya untuk dilakukannya. Menjelaskan dengan lebih kekinian. Contoh salah satu upaya yang aku kagumi dari dulu itu namanya Superbook. Superbook udah menyentuh ke daerah-daerah ya. Itu pakai video, film, bagus banget filmnya. Gue berharap pas gue kecil ada yang kayak gitu, sekeren itu. Tapi anak-anak sekarang tetap godaan makin keren ya. Tapi kita bersyukur buat anak-anak Tuhan yang digerakkan dalam dunia kreatif, film, sinematografi, ilustrator, semuanya. Ya Tuhan gerakin semuanya benar-benar untuk bikin yang menarik. Buat gue, anak-anak butuh gimmick, khususnya masih anak kecil butuh yang menarik-menarik. Kita punya semua resource, jadi jangan gaptek, jangan abai, jangan cuek, jangan ngeluh. Ya internet udah masuk ke daerah-daerah, banyak daerah udah masuk. Yang dulunya Lola, loading lambat, sekarang udah mulai cepat ya, pelan-pelan. Jadi bukan sumber air sedekat, ya kan? Sinyal internet juga udah nyala kan gitu ya. Pokoknya jangan pakai alasan lah. Ya, distribusi juga dari dulu LAI selalu masuk ke daerah-daerah, semuanya udah mulai masuk. Ya, jadi manfaatin itu, Pijar TV, Lembaga Kitab Indonesia, CBN, semuanya dimanfaatin. Jadi kita bikin semenarik mungkin. Karena resource-nya udah ada, tinggal rajin aja mengumpulin aja. Ya kalau internet nggak bisa, kita download dulu. Jadi nanti nontonnya di TV kayak, di laptop kayak, apapun itu. Ya kita usahakan sekuat mungkin. Ya, karena kita hidup di era paling enak. Semua resource-nya ada, cuma tinggal mau dicari apa enggak. Ya, mayoritas gratis. Ya, dan itu mestinya udah nggak jadi pembatas lagi. Tinggal masalah mau apa enggak aja. Itu sih sebenarnya harus lebih rajin dan lebih cerdas juga. Jadi nggak usah sok-sok bikin kartun gambar sendiri. Ntar fotokopinya ribet, bagi ini juga ribet ya. Mendingan yang udah ada diambil. Ya, diambil terus langsung dibagiin. That's it. Yang penting nilainya nyampe, yang penting ceritanya masuk. Yang penting nanti akhirnya mereka mengarah ke Injil, mengarah ke Kristus. Ya kita harus lebih kreatif. Dan apa yang gue lakukan sedikit banyak di sosial media mestinya bisa menginspirasi ya, walaupun nggak selalu bisa kena ke semua orang. Ya apa yang gue lakukan di situ, berapa teman-teman pakai TikTok ya untuk menjangkau itu, untuk membagikan doktrin. Apa yang gue bagiin juga sama sebenarnya doktrinal, cuman dengan bahasa yang lebih sederhana ya, dan banyak yang bisa dipakai kok. Kita hidup di era paling enak, tinggal dimanfaatin aja. Itu paling. Oke, apa sudah jelas Kak? Terima kasih banyak, sangat puas dan sudah jelas. Terima kasih juga buat Kak Putri. Shalom. Oke. Sama. Terima kasih Kak Christopher sudah menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman. Tunggu jelas ya. Dan saatnya kita akan masuk kepada sesi selanjutnya. Dan saya serahkan kepada Kak Maato. Baik. Terima kasih untuk Pak Christopher yang sudah menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Ya, saya lihat jawabannya luar biasa, sangat memberkati ya. Dan saatnya kita masuk dalam sesi pengumuman.
mungkin yang menjadi pengumuman buat kita semua. Ya, pertama-tama kami mengucap syukur kepada Pak Christopher yang sudah meluangkan waktu untuk memberkati lewat kebenaran firman Tuhan buat kami semua yang sudah join di malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk komunitas-komunitas lainnya yang sudah bergabung. Terima kasih. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mungkin nggak hari ini aja untuk kita bertemu, tetapi kita rindu supaya kita di lain hari bisa join seperti ini, supaya kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan tentunya info seterusnya nanti kami akan menginformasikan tentang apa yang kita harus lakukan ke depannya, supaya Zoom seperti ini kita bisa adakan kembali lagi, supaya kita sangat diberkati oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang kita ajak untuk memberkati kita di malam-malam hari ini. Terima kasih ya semuanya untuk teman-teman yang sudah join, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan pengumuman dari Kamato. Dan nggak terasa ya, waktu begitu cepat, kita hampir selesai ibadahnya. Tapi sebelum kita menutup dalam doa dan menerima berkat dari Tuhan, alangkah baiknya kita bersatu hati kembali untuk menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan doa syafaat malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Kori dari Ikmas Tesi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Oke, jadi baik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat mengucap syukur buat segala kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami di malam hari ini. Kami sudah menikmati, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di malam hari ini buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dimanapun dia berada, dimanapun dia melayani Tuhan, mari Engkau memberkati selalu, dan kiranya kasih karunia Tuhan, pewahyuan ilahi daripada-Mu Tuhan, bertambah-tambah dalam setiap kehidupannya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapak yang baik, bahkan setiap kami juga yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau pakai kami lebih heran dan lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus yang baik. Dan kiranya kami terus menjadi saluran berkat dimanapun kami berada dan dimanapun kami melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami mau bersatu hati Tuhan, mau berdoa buat komunitas ini Tuhan Yesus, ada 5 komunitas, mari Engkau memberkati selalu Bapa. Biarlah kami terus menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah komunitas ini menjadi komunitas yang semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapak. Bahkan setiap Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir juga di malam hari ini, Engkau memberkati kami, baik yang dari luar komunitas lainnya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap mereka juga Bapa yang baik. Makasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami juga bersatu hati dan berdoa Bapa yang baik buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami Bapa. Layakkanlah bangsa kami, biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bermutu, berkualitas lagi Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap pemerintahan yang ada di bangsa ini Tuhan, baik dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan setiap jajaran lainnya Tuhan Yesus, segala visi dan misi yang mereka kerjakan demi kemajuan bangsa Indonesia ini Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati selalu, Engkau terus berkarya dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapak yang baik. Bahkan juga kami berdoa bersatu hati buat virus corona yang merajalela kemana-mana, baik di kota maupun di desa, bahkan di pelosok manapun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus,
Kuasa-Mu lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi Tuhan. Engkau taklukkan virus ini, Engkau lalukan dari negeri kami, dari bumi ini Tuhan. Biarlah virus ini jauh dari kami Tuhan Yesus yang baik. Tidak menghalangi lagi aktivitas kami, tidak menghalangi lagi ibadah kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Makasih banyak Bapa, dan juga kami berdoa Tuhan Yesus di malam hari ini buat setiap para hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, dimanapun mereka melayani-Mu Tuhan Yesus yang baik, baik yang ada di kota, di desa, di pelosok manapun Tuhan, kiranya pimpinan penyertaan Tuhan menyertai akan setiap kehidupan mereka, kiranya Tuhan sendiri yang menuntun akan setiap langkah hidup mereka Bapa yang baik, apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang terus berkarya dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, begitu pula juga buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, Engkau memberkati Bapa, biarlah gereja terus menjadi wadah untuk beribadah setiap umat yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, makasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan di saat malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang hadir, yang sudah menikmati setiap lawatan dan hadirat-Mu, dan kiranya kami terus ada dalam perlindungan-Mu Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah menaikkan setiap doa syafaat kita, dan saatnya kita mau menutup ibadah gabungan antar komunitas malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, yang setia dari awal sampai akhir. Tapi teman-teman tolong jangan keluar dulu, karena di akhir nanti kita akan vobers ya, foto bersama untuk kenang-kenangan. Dan kembali lagi kita akan menutup ibadah ini dan menerima berkat dari Tuhan. Dengan hormat kembali saya minta kesediaan Kak Christopher untuk memimpin kita baik doa penutup dan doa berkat. Kita berdoa yuk teman-teman. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak. Itu ingatkan diri kami bahwa tangan itu telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. Itu sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua untuk ingatkan jiwa kami. Tujuan akhir anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Ini kerinduan kami terbesar Tuhan, kami rindu jadi berkat. Dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan, izinkan kami bawa hadirat-Mu dan jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, tempat kami tinggal berdomisili, tempat kami sekolah, kuliah, bekerja, melayani, kota manapun, bahkan di negara manapun, sebetulnya join dari luar negeri. Kami percaya roh yang sama yang bangkitin Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus tinggal dalam kami. Mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua telah diberkati, dan siap rindu dan rela untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Semuanya berkata, Amen. God bless. Thank you. Amin. Stay safe and healthy. Tetap semangat. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk waktunya di malam hari ini. Dan saya percaya bahwa ibadah kita malam hari ini sangat memberkati kita semua ya. Seperti yang disampaikan Kak Putri tadi, bahwa sebelum kita berpisah satu dengan yang lain di dalam Zoom ini, tentunya kita harus mengambil dokumentasi sebagai kenang-kenangan